Halo Sobat Expensik, Kak Bintang di sini melaporkan langsung dari Comment Center. Dan ada Kak Dina juga. Kita udah siap banget nih buat ngajak kalian semua masuk ke misi literasi Ramadan paling canggih, spesial dari markas kita. Bener banget Kak Bintang. Jadi, sambil nunggu azan maghrib, kita bakal upgrade diri kita. Kalian harus ingat ya, jago teknologi itu bukan cuma soal main game atau medsos loh. Ini tuh cara kita buat jadi khalifah yang sesungguhnya di muka bumi. Memakai ilmu buat kebaikan. So, pertanyaannya, kalian siap login ke misinya? Oke, agen-agen semua siap ya. Misi kita resmi dimulai. Nah, kita bakal pakai pendekatan yang namanya problem-based learning. Gampangnya gini, anggap aja semua konsep informatika yang ribet itu adalah sebuah challenge atau tantangan yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Dan tantangan pertama sudah ada di depan mata kita. Oke, tantangan pertama, memetakan dunia kita. Coba deh kalian lihat. Ini yang namanya struktur data tree atau ya pohon. Kenapa disebut pohon? Soalnya dia punya satu akar di paling atas, terus dari situ bercabang ke bawah. Mirip banget kan sama struktur OSIS di sekolah? Ada ketua paling atas, terus di bawahnya ada wakil, sekretaris, bendahara. Hierarkinya jelas banget dari atas ke bawah. Nah, ini nih bagian kerennya. Menghormati tingkatan atau hierarki dalam struktur tree ini ternyata punya makna yang dalam banget loh. Ini tuh mirip sama konsep birrul walidain dalam agama kita, di mana kita wajib banget menghormati orang tua, kakek nenek, dan para leluhur. Jadi bisa dibilang, komputer pun kita ajarin buat punya adab. Keren banget kan? Oke, mantap. Sekarang kita lihat lawannya, graph. Kalau tadi tree itu kayak pohon komando yang vertikal, nah, graph ini lebih mirip jaring laba-laba. Semua titik atau simpulnya bisa nyambung satu sama lain. Nggak ada tuh yang namanya atasan-bawahan. Contoh paling gampang, ya peta jalan di kota kita. Setiap persimpangan itu titiknya, dan jalannya itu ya penghubungnya. Jadi, ini nih poin utamanya. Kalian bisa lihat langsung perbedaannya di layar. Tree itu aturannya kaku. Satu anak cuma boleh punya satu induk langsung. Sementara graph, jauh lebih fleksibel. Satu titik bisa nyambung kemana-mana, punya banyak koneksi. Sampai sini paham ya bedanya? Oke, misi pertama selesai. Mission complete. Oke, tantangan pertama beres. Siap untuk misi kedua? Sekarang kita masuk ke zona pertahanan digital. Ayo ngaku Sobat Expensik, siapa yang sering dapat notif aneh di WA atau email? Yang tulisannya, "Selamat, Anda memenangkan hadiah." Hati-hati, itu bukan rejeki nomplok, tapi bisa jadi jebakan. Benar, jebakan itu punya nama keren, phishing. Ini plesetan dari kata fishing alias memancing. Jadi, para penjahat siber ini tuh mereka kayak lagi mancing kita pakai umpan. Umpannya bisa hadiah, bisa juga email palsu yang ngaku-ngaku dari bank, nyuruh kita klik link aneh buat update data. Tujuannya cuma satu, nyolong password sama data-data penting kita. Dan ini poin yang penting banget buat kita renungin sobat. Dalam Islam, kita diajarin tentang amanah. Artinya kepercayaan yang harus dijaga. Nah, data pribadi kita, password akun kita, itu semua adalah amanah digital. Jadi, kalau sampai bocor atau dicuri orang, itu artinya kita gagal menjaga amanah tersebut. Jangan sampai ya. Terus gimana dong cara jaganya biar aman banget? Jawabannya, aktifkan multi-factor authentication atau kita singkat aja MFA. Gampangnya gini deh, bayangin MFA itu kayak sistem kunci ganda di rumah. Kunci pertama itu password kamu, anggap aja gembok utama. Nah, kunci kedua itu adalah kode OTP unik yang dikirim ke HP-mu. Ini tuh kayak kunci ekstra yang cuma dipegang sama satpam, jadi double amannya. Betul banget, aku suka bilang gini, MFA itu ibarat kita pasang kunci ganda di pintu, terus kita sempurnain lagi pakai doa sebagai benteng diri. Wah, keamanannya jadi berlapis-lapis kan? Makin susah dia buat ditembus hacker. Makanya jangan lupa ya, aktifin MFA di semua akun penting kalian, wajib. Oke, misi pertahanan digital beres. Sekarang kita masuk ke misi terakhir dan yang paling seru menurutku, menciptakan sekutu cerdas. Yap, kita bakal bedah otaknya sebuah robot simple, namanya robot line follower. Sesuai namanya, tugas dia cuma satu, ngikutin garis hitam di lantai. Nah, pertanyaannya, gimana caranya si robot bisa ngeliat garis itu? Jawabannya ada di komponen kecil yang namanya sensor. Anggap aja sensor ini tuh matanya si robot. Sensor inilah yang bakal ngasih sinyal ke otaknya. Kayak ngomong gini, di bawah ada garis hitam nih. Atau,
lantainya putih, lurus aja. Oke, setelah sensornya ngeliat, otak si robot kan harus mikir. Habis ini ngapain ya? Nah, disinilah logika super penting yang namanya percabangan atau if-else bekerja. Gampang banget logikanya. Jika sensornya lihat garis hitam, maka robotnya belok. Jika tidak lihat garis hitam, maka ya lurus aja. Simpel kan? Logika jika maka ini adalah otak dari hampir semua program komputer. Tapi, tunggu dulu. Perintah jika maka tadi kan cuma buat satu kali keputusan. Biar robotnya bisa gerak terus ngikutin garis, kita butuh satu perintah lagi. Looping alias perulangan. Looping ini tugasnya cuma ngomong ke robot. Lakuin proses ngecek sensor dan belok tadi, lagi, dan lagi, dan lagi. Jangan pernah berhenti. Dan inilah puncak dari misi kita Sobat SpaceX. Coba bayangin, saat kita nanti berhasil bikin teknologi atau robot yang benar-benar ngebantu kerjaan manusia, itu tuh bukan cuma soal keren-kerenan teknis, bukan. Itu bisa jadi ladang amal jariah kita. Sebuah kebaikan yang pahalanya, Masya Allah, bakal terus ngalir selama teknologi kita terus bermanfaat buat orang banyak. Misi kita selesai, 3 tantangan berhasil kita taklukkan. Keren! Sekarang ayo kita rangkum semuanya dalam kode etik agen digital SpaceX. Ingat baik-baik ya. 1. Berpikir kritis kayak seorang khalifah. 2. Menjaga data adalah sebuah amanah. 3. Berkarya untuk amal jariah. Dan yang paling penting, nomor 4, gunakan teknologi hanya untuk kebaikan. Nah, itu dia Sobat SpaceX. Kalian semua sekarang resmi jadi agen perubahan digital. Bukan cuma agen yang cerdas otaknya, tapi juga agen yang punya hati dan akhlak mulia. Pertanyaan terakhir dari kami, setelah punya semua bekal ini, kebaikan apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya pakai teknologi? Coba deh renungin itu sambil nunggu beduk maghrib nanti ya. Kak Dina dan Kak Bintang pamit dulu, sampai ketemu di misi selanjutnya. Selamat berbuka puasa semuanya.